Akhir-akhir ini ada isu tidak sedap yang beredar kan Bang Karni. Katanya ada uang berkoper-koper yang diterima. Ada sogokan. Saya tegaskan malam ini Bang Karni, kalau yang namanya uang haram tuh kami pantang menerima uang haram. Gambarnya kayak gini Bang Karni, uang haram. Kami tolak uang haram. Jadi nggak ada sama sekali uang haram itu. Oh ada yang menawarkan, saya kira saya ketawain aja Bang Karni. Ngapain kalau ada yang menawarkan? Bahkan ada yang nuduh kemarin ke Australia, wah itu pasti ada yang bayarin. Bang Karni, Prof Denny juga tahu. Saya lahir cenger gitu di dunia, mau kemana aja bisa Bang Karni. Tapi kan nggak perlu itu diceritakan, gitu loh. Nggak usah. Ke Australia, kemudian kita bayar visa, ya bayar sendiri. Nggak ada. Jadi kalau ada yang mau nawarin, kita ketawain aja Bang Karni. Kita jogetin aja. Itu yang pertama, tegas ya. Yang kedua, saya tetap berterima kasih dan mengapresiasi. Kalau sifat saya gitu ya, Bang Ustadz Kosin. Terhadap pihak-pihak yang mau membantu. Apapun itu. Tapi semua keputusannya selalu saya konsultan ke konsultan hukum. Itu prinsip bagi saya. Saya tidak bisa mewakili diri saya sendiri. Karena ini adalah persoalan nurani. Persoalan moral. Pembongkaran ijazah palsu ini. Itu adalah persoalan moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya nggak boleh memutuskan sendiri. Jadi kalau misalnya ada mau damai. Damainya kayak apa? RC. RC-nya kayak apa? Ya. Jadi silakan kalau ada pihak-pihak. Tapi pihak-pihak itu juga jangan kemudian malah membuat rumit ya gitu. Jadi kalau mungkin bagus, terima kasih. Nah, akan halnya usulan tadi, saya terima kasih sebelumnya, tapi menurut saya nggak usah terlalu lebar Bang Karni. Tarik ke Bu Mega, tarik ke Pak SBY. Kuncinya cuma satu orang, ya Jokowi itu kuncinya. Jokowi tunjukkan ijazahnya selesai. Dan saya setuju kalau misalnya nanti mau diperiksa, diperuri sebagainya. Cuman masalahnya makin ribet aja sekarang. Karena minggu-minggu ini malah timbul ijazah yang palsunya kuadrat Bang Karni. Sudah palsu, ditambah palsu lagi. Karena ada yang mengaku punya scan ijazah asli. Scan? Scan apa? Kalau kita lihat di layar monitor, Bang Karni, kita bisa lihat di nomor 2 tuh perbandingan antara ijazah yang katanya scan, katanya, dengan postingan Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025. Ya, ini postingan berwarna pertama yang kemudian bisa, nah ini ada di layar, ya, yang kemudian bisa dianalisis. Kalau sebelum-sebelumnya itu hitam putih. Bahkan ditampilkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Pak Sigit Sunarta, pada tanggal tahun 2022, itu pun hitam putih. Nggak bisa diteliti, nggak boleh ada yang meneliti. Tapi begitu tampil berwarna, ya itulah kemudian bisa diteliti oleh Dr. Rismon, oleh saya. Dan ternyata postingan sebelah kanan Dian Sandi ini yang dikoreksi oleh orang yang kemudian saya nggak tahu, akhirnya ujungnya lari ke orang yang menampilkan scan itu. Ya, yang katanya asli, saya punya scan. Ternyata itu hanya dikoreksi. Jadi sudah palsu, dikoreksi lagi jadi lebih palsu. Lebih palsunya Bang Karni, saya selaku lulusan UGM asli, itu geram betul. Lihat logo UGM yang pateng pletrot dalam bahasa Jawa. Pateng pletrot itu penyok kayak gini Bang Karni. Prof Denny juga lulusan UGM. Marah dong kita. UGM tuh yang aslinya logonya bagus banget. Yang dulu dirancang oleh Pak RJ Katamsi. Ya, pada awal pembentukannya UGM. Kemudian dikoreksi bagus ya. Itu kemudian dipletot-pletotkan gini. Dan kalau ijazah yang asli, saya nggak tahu akhirnya nanti mau jujur nggak orang yang bilang scan itu, ya. Nyekainya kapan? Kalau nyekainya baru-baru ini, berarti Polda Metro perlu dipertanyakan Bang Karni. Kok boleh katanya nyita sejasa kok ijazahnya dikasihkan ke orang lain? Tapi kalau nyekainya sudah dulu, nah ya lucu juga. Artinya apa? Kita bisa buktikan. Sebenarnya ijazah yang asli, ya Bang Ade Kurniawan, ya. Ijazah yang asli itu yang ada kalau pada gambar saya itu nomor 4 ya. Itu ada yang namanya watermark. Watermark itu tulisan-tulisan. Bisa tampilkan yang nomor 4. Itu ada tulisan kecil-kecil. Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah. Nih ijazah asli. Ada namanya emboss di tanda tangan rektor Profesor Teuku Yakob. Itu ada emboss. Itu baru asli. Kalau selama ini yang ditampilkan itu palsu. Ijazah Jokowi yang tadi di-scan tampilkan itu enggak ada watermark, enggak ada emboss. Ini asli 85. Fakultas Kehutanan. Kalau ada yang mempersoalkan meterai, ya memang beda bulannya. Ini asli. Dan mahasiswa ini, atau beliau ini, bapak ini, lulus pada tahun 85. Dan dia, meskipun pinter nih orangnya, ini pun 6 tahun lulusnya. Jadi ini semakin membuka kebohongan lagi Bang Karni. Kemarin katanya ada yang lulus 5 tahun, tapi IP-nya 2,5. Bang Karni, hitung-hitungan saja. Seseorang dengan IP 2,5, kalau dia konsultasi ke dosen pembimbing akademik,
yang disebut itu Pak Kasmujo. Padahal Pak Kasmujo itu bukan dosen Pak Kasmujo aja 6 tahun Bang Arli. Profesor San Asri Awang yang selalu meneliti itu pun di atas 5 tahun lulusnya. Ya, ada lagi orang yang lulus. Saya punya semua datanya, dosen-dosen rata-rata 6 tahun, 7 tahun waktu itu. Kalau 5 tahun itu otak dewa Bang Arli. Nggak mungkin IP-nya 2,5 atau lebih sedikit. Karena 2,5 maksimal ngambil SKS ya, 1 semester itu 18. 18, kemudian kalau dia 18, 4,5 tahun baru lulus teori Bang Karni. Tambah setengah tahun kalau mau KKN, tambah lagi skripsi, minimal 5,5 tahun. Jadi makin terbongkar lagi nih kebohongannya. Bahwa dia sebenarnya tidak pernah lulus. Akhirnya, makanya saya kemudian menantang, kalau belum ditampilkan seperti ini, milik Jokowi, jangan yang lain-lain. Ratusan, Mas Ade, ratusan bukti itu nggak ada gunanya. Cukup satu bukti saja. Ijazahnya Jokowi, tampilkan. Dan insya Allah, kalau itu ditampilkan, akan selesai Bang Karni. Jadi nggak perlu ribut lagi. Kalau ribut itu hanya dunia pewayangan aja. Lah, karena nggak ada Pak Sujiwo Tejo. Ya, saya mewakili Pak Sujiwo Tejo saja. Bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap. Indonesia akan dibikin gonjang-ganjing. Karena ada tokoh ini, saya nggak perlu sebutkan namanya, yang penting Petro ini. Petro yang dulu pernah jadi ratu. Namanya Prabu Wel Geduel Beh. Namanya Prabu Kantong Bolong. Tanya Pak Jiwo kalau nggak percaya. Kenapa kantongnya bolong? Karena di sebelah kiri kantongnya 17.000 triliun katanya. Sebelah kanan. Ini kemudian tidak bisa menunjukkan keasliannya. Dia punya sertifikat. Kantong bolong ini. Malah sekarang. Pernah waktu itu. Wah, berseteru dengan hewan ini. Wah, ditendang dia keluar. Begitu dia keluar. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana Roy Suryo akhirnya buka suara ya di acara ILC teman-teman ya, Indonesia Lawyer Club. Ini tentang ijazah, dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi yang disampaikan oleh Roy Suryo lagi teman-teman ya. Roy Suryo dipanggil, diundang ya sebagai narasumber, dan di sini Roy Suryo membuka lagi ya diskusi tentang analisisnya ya tentang ijazah. Roy Suryo membantah ketika ada yang mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan pembayaran ya, ditunggangi oleh orang-orang ya, untuk membuka dan menganalisis ijazah Pak Jokowi supaya Pak Jokowinya begini begitu. Dan di situ Roy Suryo menepis hal itu teman. Roy Suryo tidak mengatakan bahwa ia ditunggangi dan sebagainya. Dan Roy Suryo mengatakan ia murni ya membuka atau menganalisis ijazah Pak Jokowi ini teman-teman ya demi rakyat Indonesia dan sebagainya. Ya memang ijazah Pak Jokowi ini menjadi polemik sampai hari ini, bagaimana menjadi pemberitaan yang sangat ramai di media sosial. Bahkan bukan hanya Roy Suryo, masyarakat yang lain juga teman-teman ya sudah melaporkan hal ini. Bahkan ada yang jalan di sidang ya, bahkan sidang KIP pun ada teman-teman. Jadi hal seperti ini sudah lama sekali ya. Dan kalau kita melihat bagaimana kemudian Roy Suryo ini statusnya sudah tersangka ya, tersangka kemudian dan lain-lainnya juga sudah tersangka ya, termasuk Trismon, termasuk Tifa ya. Ini membuktikan bahwa mereka tidak takut teman-teman, walaupun mereka sudah tersangka, mereka tidak takut untuk terus menyuarakan apa yang menjadi keyakinan mereka ya. Dan kalau kita melihat para pendukung Jokowi ya berharap Roy Suryo dan kawan ini di penjara ya, ditahan ya. Tapi ya mereka sampai detik ini pun masih bebas ya, masih bebas. Jadi bahkan sempat diperiksa teman-teman ya, namun tetap juga masih bebas. Artinya bahwa apakah dari pihak kepolisiannya yang
yang kemudian belum cukup bukti ya, atau bagaimana? Bagaimana menurut kalian?